Selamat datang di Derma Official bersama saya Rino Supratomahat. Nama Veda Ega Pertama kini menjadi sorotan setelah mencatatkan sejarah baru bagi dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut sukses menembus level internasional setelah melalui perjalanan panjang yang dimulai dari lintasan motocross hingga road race. Prestasi tersebut menjadikan Veda Ega Pertama sebagai salah satu talenta yang paling menjanjikan di Indonesia dan pentas balap dunia. Veda Ega Pertama dikenal sebagai pembalap serba bisa. Ia mengawali karirnya di dunia motocross sejak usia yang sangat muda, mengikuti jejak banyak pembalap Indonesia yang menempa kemampuan dasar dari lintasan tanah. Dan dari ajang nasional hingga regional, Veda Ega Pertama menunjukkan potensi besar lewat gaya balap agresif dan mental kompetitif yang kuat. Seiring waktu, Veda Ega Pertama mengambil keputusan untuk beralih ke balap aspal. Perpindahan dari motocross ke road race bukan perkara yang mudah, namun ia mampu beradaptasi dengan cepat. Teknik pengereman, racing line, hingga pengendalian motor di kecepatan tertinggi perlahan dikuasai oleh Veda Ega Pertama, membuka jalannya untuk tampil di berbagai kejuaraan bergengsi. Dan barulah sampai kepada puncaknya, Veda Ega Pertama berhasil mencetak sejarah lewat penampilan impresif di ajang balap internasional junior. Hasil yang tidak hanya mengharumkan namanya secara pribadi, kan tetapi juga membawa bendera merah putih bersaing sejajar dengan bendera negara-negara lain. Keberhasilan Veda Ega Pertama tak lepas dari dukungan tim, keluarga, serta pembinaan berjenjang yang ia jalani sejak dini. Konsisten latihan, disiplin tinggi, dan keberanian mengambil tantangan menjadi kunci utama perkembangan karir seorang Veda Ega Pertama. Veda Ega Pertama juga dikenal sebagai pembalap yang cepat belajar dan mampu tampil tenang di bawah tekanan. Dan sekarang Veda Ega Pertama dinyatakan sebagai aset penting Indonesia di dunia balap motor internasional. Perjalanan Veda Ega Pertama di lintas motocross dan pentas global menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa diraih dengan sebuah kerja keras, konsistensi, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Dan sekarang dunia balap motor Indonesia pun menanti langkah besar dari seorang Veda Ega Pertama. Megawati Hangestri Pertiwi kembali disorot media Korea Selatan melalui pernyataannya yang membantah dirinya akan kembali bermain di negeri ginseng tersebut. Belum lama ini, sebuah rumor yang menyebut bahwa Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026-2027 mendatang berhembus dengan kencang. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut sempat disebut-sebut oleh salah satu media Korea Selatan untuk kembali bermain di Village sesaat usai tampil di SEA Games tahun 2025 Thailand. Walau tidak dipastikan tim mana yang akan dibela oleh Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu media tersebut menyebutkan Megawati akan bermain lagi di Liga Voli Korea dengan menjadi rekan setim Yoon Hee-son. Setelah masih membela Red Sport itu akan berstatus sebagai free agent usai musim ini berakhir, sehingga membuka peluangnya untuk hengkang ke klub lain. Seperti diketahui, Korea Selatan memang memiliki ikatan tersendiri dalam perjalanan karir seorang Megawati Hangestri Pertiwi yang selama 2 musim membela Red Sport. Dalam 2 musim bersama Red Sport pada tahun 2023, tahun 2024, dan 2024-2025, pemain berusia 26 tahun tersebut sukses mengukir peningkatan prestasi yang signifikan. Pada musim perdananya, ia mampu membawa klub tersebut menembus babak playoff untuk pertama kalinya usai menanti selama 7 musim. Tak berhenti sampai di situ, ledakan Megawati Hangestri Pertiwi benar-benar terlihat pada musim kedua atau musim terakhirnya bersama Red Sport dengan menembus babak final playoff. Namun setelah itu, Megawati Hangestri Pertiwi kembali ke Indonesia untuk membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada ajang Pro Liga 2025 dan Bank Jatim pada level divisi utama 2025. Sempat bergabung dengan kasta kedua Liga Voli Turki Manisa BBSK, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya memutuskan kontraknya karena ingin fokus bersama tim nasional Indonesia untuk SEA Games tahun 2025. Dan setelah membawa tim Merah Putih melanjutkan tradisi medali perunggu pada hajatan olahraga terbesar ASEAN tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi langsung digosipkan kembali ke Liga Voli Korea. Dan di tengah hiruk pikuk kabar tersebut, pemain yang berposisi sebagai opposite tersebut melakukan klarifikasi melalui unggahan dalam story media sosial Instagramnya. Megawati Hangestri Pertiwi menegaskan kepada para penggemar dan semua pihak untuk tidak percaya dengan kabar yang bukan keluar dari dalam dirinya.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan tim nasional Indonesia menargetkan gelar juara Piala AFF tahun 2026. Turnamen tersebut akan digelar pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus tahun 2026. Kuat timnas Garuda segera memasuki babak setelah dikabarkan akan dilatih oleh John Hartman. Juru taktik asal Inggris tersebut dihadapkan pada tugas besar untuk membawa skuad Garuda mencatatkan sejarah di level Asia Tenggara. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menekankan bahwa Piala AFF tahun 2026 menjadi target yang perlu diwujudkan. Menurutnya, gelar juara regional menjadi bagian dari proses menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Sepanjang sejarah Piala AFF, tim nasional Indonesia telah 6 kali mencapai partai final. Skuad Garuda tercatat menjadi runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Peta persaingan Piala AFF menunjukkan dominasi beberapa negara Asia Tenggara. Thailand tercatat sebagai tim tersukses dengan 7 gelar juara, susul dengan Singapura dengan 4 gelar dan Vietnam dengan 3 gelar. Sedangkan Malaysia juga pernah meraih gelar juara Piala AFF pada edisi 2010. Sementara itu, Myanmar dan Filipina memiliki pencapaian terbaik hingga semifinal, sedangkan Kamboja dan Laos masih mentok di penyisian grup. Dan terkait dengan para pemain, PSSI berharap para pemain yang berkarir di Eropa dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadiran pemain diaspora dinilai penting dalam menghadapi persaingan ketat di Piala AFF. Piala AFF tahun 2026 juga telah menjadwalkan proses pengundian. Drawing akan diadakan pada tanggal 15 Januari 2026 di Jakarta pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Selain Piala AFF 2026, tim nasional Indonesia juga dijadwalkan mengikuti FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret tahun 2026. Skuad Garuda terpilih sebagai tuan rumah. Top Sport hari ini, Vedaga pertama megang yang Super TV dan tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF tahun 2026 ya. Oke, udah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratama Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.